Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, utamanya pimpinan daerah Muhammadiyah yang hadir, pimpinan daerah Malaysia, pengurus KPIU, serta para hadirin semuanya, rahimahullah yang kami muliakan. Mengawali apa yang akan kami sampaikan, yang pertama, marilah kita untuk kesekian kalinya bersyukur karena doa kita tahun lalu Ramadan tahun 1446 Hijriah, meskipun saya tidak mendengar langsung yang Bapak Ibu panjatkan kehadirat Allah, saya yakin Bapak Ibu berdoa tahun yang lalu mudah-mudahan bisa menjumpai Ramadan tahun ini. Saya yakin begitu. Apa ada tidak Pak Bobir? Saya jadi sudah tidak ingin bertemu bulan Ramadan. Nah, silakan berdiri, kita doakan menunggu Ramadan. Masalah langsung. Nah, syukur Bapak Ibu, ini menurut Imam Al-Ghazali bukan sekedar membaca Alhamdulillah. Kalau syukur membaca Alhamdulillah, copet di pasar Kebumen dikejar-kejar tidak tercetel, ya dia akan baca Alhamdulillah. Koruptor tidak penangan, ya Alhamdulillah, besok korupsi lagi. Ini kan bukan syukur. Insya Allah besok saya ulang lagi, bukan syukur. Lalu apa? Beliau mengatakan hakikat bersyukur, ia tasarrufun nikmat wa ilhaluka muwaffiqan li iradatil mu'min. Hakikat syukur adalah mentasarrufkan nikmat sesuai dengan maksud si pemberi kenikmatan. Allah Ta'ala memberikan kita dikabulkan doa, umur kita diperpanjangkan, menjumpai Ramadan ini kita bersyukur bukan hanya sekedar Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ramadan 1447 Hijriah ini. Besok lalu yang kedua Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ramadan 1448. Bukan sekedar itu. Kalau hanya itu, guru beliau yang terlatih pun bisa membaca Alhamdulillah. Lalu apa? Melaksanakan nikmat sesuai dengan iradatul ini. Lantas bagaimana? Ya kita bersyukur sesuai dengan maksud Allah memberikan umur kepada kita. Apa? Ada dua. Ingkana muhsinan, apabila yang diberi umur itu orang yang baik-baik, dan insya Allah kita termasuk yang baik-baik, amin. Itu la'allahu yastazid, Allah memberikan umur kepada orang baik, la'allahu yastazid, supaya punya kesempatan untuk menambah ketaatan, menambah kebaikan. Bahkan musikan, sebaliknya apabila yang diberi umur adalah orang yang jahat, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, la'allahu yastatuba, orang yang jahat pun diberi umur oleh Allah untuk apa? Supaya punya kesempatan untuk bertobat. Dengan demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kita syukur dipanjangkan umur, doa kita dikabulkan, bisa menyaksikan Ramadan tahun ini. Kalau bisa membaca Alhamdulillah marhaban ya Ramadan, tapi juga Ramadan ini kita gunakan untuk menambah kebaikan kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, sekaligus syukur bisa menghilangkan semua kejelekan kita, paling tidak untuk mengurangi semaksimal mungkin dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga kalau kita bersyukur seperti itu, besok Alhamdulillah hari-hari bersama, yaitu tanggal 1 Syawal, itu soal harinya beda ya, karena
titik apa batas nadir apa titik paling atas, sedangkan kemaksiatan kita dalam keadaan paling kecil. Itulah karena Idul Fitri yang paling hakiki adalah seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini baru hamdalah ya. Selawat atau salam beris dalam 10 menit. Nah ini jam. Selawat atau salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada uswah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berikut ahli bait, sahabat beliau yang mulia, tabi'in, terus dari generasi-generasi. Mudah-mudahan selawat salam itu sampai kepada kita betapa sedikitnya. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, izinkan dalam kultum menjelang berbuka ini kami akan menyampaikan, kalau nggak salah hadis tertulis dalam Jami' Shahih kalau nggak salah. Tapi mungkin kalau tidak ya apa-apa. Lupa ingat. Di sana ada perkataan Rasul begini, nisyanul usul. Jadi nisyanul usul, lupa kepada asal, maka jalatul usul akan kehilangan tujuannya. Lupa nisyanul usul, khirmanul usul, lupa kepada asal usul, khirman akan terhalang al-usul sampai kepada yang diharapkan. Kalau itu kita pakai pada KPU kita mestinya mengingat siapa, bagaimana dulu proposalnya pendahulu kita mendirikan KPU. Kalau nggak salah, saya masih ingat waktu itu saya masih dinas ikan depan rame-rame. Waktu itu hajinya adalah Mas Nadirin. Kemudian kalau nggak salah menghadap ke sana ada Pak Marjo Al-Wahid, Allah Maghfirlahu. Kemudian ada yang lain menghadap ke sana. Waktu pulang itu di Bima saya yang rombongan dengan Pak Marjo CS di Haji. Itu saya dimarahi di belakang. Lo minta KPU itu sebab kalau KPU di bawah KPU. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian berjalanlah KPU Asia, pemimpinnya Makhluk Pak Ahmad Sari. Zamannya kurang lebih sekitar 12-14. Berapa? 12 ya? 2000 kalau salah, 2000 itu ya. Waktu itu Pak Purnomo dengan saya mengadakan taklim haji di Bogor, tempatnya di BAY itu kalau nggak salah dirasani oleh almarhum Pak Haryo. Kalau ada Aisyah, koalisi pada orang Pak Purnomo baik dan lain sebagainya. Banyak kesulitan. Nah, ini harus kita ingat. Tapi itu bukan usul, itu baru proses setelah usul. Usul pokok kita adalah Muhammadiyah adalah orasi dakwah. Yang jelas dakwahnya itu adalah di samping mengikuti seluruh lini kehidupan, juga masalah peribadahan untuk taksir ayat rujuk ilal Quran wa Sunnah. Melihat bahwa banyak orang mengerjakan haji, jauh sih tidak, tapi agak menseng daripada tuntunan Al-Quran hadis. Muhammadiyah termasuk Muhammadiyah di Kebumen, termasuk Aisyahnya ini lalu merasa terpanggil untuk mendirikan KPI waktu itu. Jadi waktu itu bukan hanya lama sana ada KPI juga Muhammadiyah lain-lain. Dan waktu itu ini bapak-bapak dan Muhammadiyah harus ingat semangat jihad Nahdiyah dengan Muhammadiyah waktu itu. Ini memang masih kuat dan kuat Nahdiyah.
sehingga KPK saja yang tampil adalah ibu-ibu manusia ini. Jadi sampai sekarang ada pertanyaan, loh, Muhammadiyah itu kan banyak tokoh orang hebat-hebat, kenapa kok KPK-nya Aisyah? Ya karena mereka tidak tahu bahwa ibu-ibu Aisyah itu memang lebih senang. Jadi kalau Pak Jarod nanti menurut saya hanya menggelebai kekuatan kaum pria mulai melalui Aisyah Muhammadiyah untuk bayar tanah itu, kalau tidak disupport oleh ibu-ibu Aisyah, ayahnya aneh. Maka jangan malu-malu, Pak Jarod sabar saja kepada PDA. Insya Allah nanti menurut saya PDA-nya masih juga, nanti banyak keseruan, ada kalau Budi Lestari dan lain sebagainya. Kalau sudah komandan itu Sirkandi itu masih kecil. Pak Abdul mungkin nggak bisa Sirkandi itu adalah salah satu istri Janoko yang pada waktu kurang lebih namun dia tampil sampai bisa memastikan Resi Sujono luar biasa. Kembali ke pokok masalah, dengan demikian maka kita semua menyelenggarakan pelayanan kepada jamaah haji tidak boleh lepas dari pokoknya, yaitu untuk supaya jamaah haji yang ada pada dengan kita ini bisa melaksanakan sesuai dengan Rasul yang pertama. Oleh karena itu, ibu bapak yang kami hormati, mengingat bahwa lika-liku Aisyah, lika-liku KPU Aisyah itu begitu ya, awalnya seperti itu. Manasinya dulu kalau salah dilaksanakan di SN Muhammadiyah di DKI. Kemudian bisa begini di tiap PCN ada perwakilan, kemudian gedungnya megah, zamannya semakin tambah. Nah ini kita harus ingat ke sana. Nah setelah ingat ke sana, kita sadar bahwa tanpa pertolongan dari Allah SWT kelihatannya sangat sulit. Itulah yang mesti kita syukuri oleh keluarga besar KPU Aisyah. Kita syukur jamaahnya semakin banyak, pembimbing juga semakin banyak. Bahwa tadi Pak Jarod sendiri mengatakan bahwa baru kali ini pembimbingnya adalah sesuai yang diharapkan. Jadi saya agak tersinggung tadi, berarti saya waktu barang kurang seperti yang diharapkan, kan begitu. Tapi puasa, jadi tidak akan tersinggung. Kalau terima kasih. Nah, karena tidak diharapkan, maka saya sekarang tidak bersedia menjadi pembimbing lagi. Masalahnya tidak punya porsi sudah dan usia sudah berlanjut. Oleh karena itu mari kita tingkatkan syukur kita dengan jalan tadi. Allah SWT menakdirkan KPU Aisyah ini sekarang cukup besar dibanding dengan saat berhijab. Itu wajib kita syukuri. Kalau kita panjang syukuri, jelas kita hafal dengan firman Allah, wa inna adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kita syukuri perkembangan KPU Aisyah ini kita syukuri. Tapi syukur tidak hanya alhamdulillah, tapi harus kita ikuti kira-kira apa maksud Allah Taala mengembangkan KPU Aisyah ini semakin besar. Sebab tadi kan hakikat syukur adalah mentasawufkan nikmat, muafiqan bi rodatil mungkin. Kira-kira kita mari meraba-raba, merenung, berpikir kira-kira apa maksud Allah SWT membesarkan KPU Aisyah di wilayah yang wilayah tersebut dengan nama Aisyah, dengan nama Muhammadiyah belum akses itu. Kalau yang lain bisa berkembang, zamannya bisa banyak, itu bukan hal yang perlu kita pikirkan karena apa? Daya baik
mayoritasnya memang adalah sama dengan mereka. Tapi untuk Aisyah kok besar-besar demikian. Nah ini kita syukuri. Apa maksudnya kira-kira? Itu adalah dalam rangka mungkin bahwa Allah sholat supaya dakwah Muhammad itu semakin berkembang. Perkembangan suatu gerakan dakwah itu mesti mencakup dua hal. Satu adalah kualitatif atau kualitas, yang kedua adalah kuantitas. Dua hal ini tidak bisa kita nafikan satu di antara dua ini. Dua-duanya harus kita pikirkan supaya berkembang semua. Sebab sehebat kualitas apapun juga, kalau jumlahnya memang sedikit, ya kurang kuat. Tapi meskipun besar sekali, kalau tidak berkualitas juga tidak ada artinya. Nah, apalagi sudah tidak berkualitas, kuantitasnya kecil. Itu nanti hanya nama-nama nempel, kelompok bimbingan ibadah haji, umroh, nama-nama ini jamaahnya tidak ada. Nah, untuk itulah problem yang perlu kita pikirkan untuk kualitas ini. Telinga saya mendengar langsung dari mereka-mereka yang pulang haji, yang tidak ikut di KB Indonesia tapi ikut di KBIU yang lain. Komentar mereka antara lain bahwa pembimbing selalu membimbing membimbing dulu. Lalu yang kedua, tidak ada keluhan dari jamaah tentang keadaan di sana. Ini salah satu yang terdengar sampai telinga saya. Tapi ya keluarganya berangkat tidak di Malaysia, jaga gaya lain, walaupun alam seperti itu. Nah kebetulan maka saya kira kita mulai berpikir kualitas sudah kita pegang, maka kita berpikir untuk menuju kuantitas dengan tetap memperhatikan kualitas yang sudah ada. Caranya bagaimana bapak-bapak ibu yang kami hormati, ada pesan, ini pesan tapi orang lain kepada orang lain. Mbak Maimun Zubair, mana itu saran ya, saran itu cerita kepada menantunya yang namanya Gus Anang, Juhur Anang. Waktu itu ketemu dengan saya, dia sewaktu dari diri bapak saya, sedo ibu ninggal pemilihan panjang dokter obat yotan, tapi itu porsi biasa. Asal yang keluar diberi ini kalian bangun, kayak ini naik apa? Kui ajaran agama, pegangan utara, ajaran berlaku. Jadi gaman singgodawa, biro aja nganggo gaman agamanya aja langkep. Tapi betul kodol bos ya dari itu. Gini bu, betul kodol. Tapi ampun langkep. Tapi berpikir juga ada betulnya. Ketika Wali Songo periode pertama dari Khalifah Al-Ma'mun bila di Baghdad sana itu dakwahnya langkep, begitu kebetul dengan Jawa yang waktu itu masih sangat kental dengan ajaran hidup budaya. Ini Wali Songo atau mubalik yang diutus dari sana itu langkep itu ternyata gagal. Banyak para wali yang hidup. Kemudian kedua juga begitu. Kemudian setelah delegasi wali atau mubalik dari Baghdad yang keempat, nah ini memang dakwah strategi untuk masuk ke wilayah Mataram Hindu ya. Itu maka Maulana Malik Ibrahim dimenyerahkan kepada Sunan Kalijogo.
Tapi Sunan Kalijogo masuk ke sana jangan terkesan seorang mubalik. Masuklah pakai jalur apa itu begal. Akhirnya Sunan Kalijogo itu lalu begal. Tetapi hasil begalnya itu tidak dinikmati oleh dia, tapi dibagikan kepada rakyat-rakyat miskin. Sehingga berita tentang daerah Jawa Timur itu banyak ada begal yang seperti itu sampai kepada kerajaan. Nah, begitu sampai kerajaan, maka diterimalah bukan seorang mubalik atau wali, tapi dia adalah seorang begal yang mampu, tapi berpribadi yang baik. Ini jadi tidak ada tapi betul ya, apa namanya halus-halus itu akhirnya bisa diterima. Ini salah satu contoh. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu mari kita berupaya untuk meningkatkan kuantitas. Kalau kualitas sudah kita oke-oke saja. Oke. Oh, sampai Regu diadakan pemantapan. Di sana itu enggak, di lain-lain kita enggak sampai kepada pemantapan. Kualitas sudah baik, maka tinggal kuantitas. Moga-moga perlu ada diskusi, ada pembicaraan bagaimana supaya kuantitas jamaah KPIA Indonesia ini bisa lebih berkembang. Dan hari itu dengan selalu mengingat perjuangan kita, tujuannya adalah supaya tamu-tamu Allah jamaah haji yang tergabung di KPIA ini bisa melakukan haji dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah, dan kita yakin bahwa kalau kita punya sesuatu, kok ada orang lain yang memperhatikan sesuatu itu, tentu kita akan menghormati, paling tidak akan mengucapkan senang kepada yang merawat sesuatu yang dari Allah Ta'ala punya tamunya adalah jamaah haji. Kalau kita ini melayani haji dengan sebagainya, tentu tuan rumah yaitu Allah Ta'ala tentu akan senang. Karena apa? Kita melayani tamu Allah dengan sebaik-baiknya. Saya